Hai teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana mengkoleksi organ testis pada hewan, tahap pembuatan preparat, hingga proses pengamatan struktur selnya. Yang pertama, bagaimana mengkoleksi organ testis pada hewan? Sebelumnya, apa itu koleksi? Koleksi spesimen merupakan pengawetan yang digunakan dalam mempertahankan organ spesimen. Koleksi dapat dimanfaatkan dalam mengidentifikasi suatu spesies, juga dapat digunakan dalam mendeskripsikan karakter dari hewan yang dimaksud. Selain itu, koleksi organ testis juga dapat dimanfaatkan dalam melestarikan plasma nutfah. Contohnya seperti sel sperma yang tidak dapat membuahi sel telur. Pengambilannya dapat diambil dari testis yang telah dikoleksi. Sehingga untuk melestarikannya, digunakan teknik pengawetan organ testis dan dikaitkan dengan teknologi reproduksi terbantu. Selanjutnya, bagaimana organ testis dikoleksi? Teknik pengkoleksian testis dapat digunakan dengan kriopreservasi, di mana melalui tahapan umum, yaitu kematian objek, fiksasi, dan pengawetan. Pertama, hewan yang akan diambil testisnya dimatikan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik kastrasi atau orchiektomi, di mana teknik ini disebut sebagai tindakan pembedahan yang digunakan untuk menghilangkan testis. Setelah itu, sesegera mungkin dipindahkan ke tempat yang dingin atau jauh dari sinar matahari. Hal ini dilakukan untuk menjaga viabilitas sel gonadnya. Koleksi organ testis dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pada awal kematian, testis disimpan dalam es terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum dipisahkan dari tubuh, skrotum dibersihkan dengan etanol 70% dengan kadar garam yang normal. Jika salinnya tidak sesuai, alkohol akan teroksidasi dan mempengaruhi warna dan kualitas organ tersebut. Selanjutnya, organ testis harus dipotong dengan menggunakan skalpel atau gunting. Gunakan tisu untuk menghilangkan darah dari potongan testis tersebut. Selanjutnya, setelah dibersihkan, organ testis disimpan dalam tas plastik ziplock dan dimasukkan dalam tumpukan es atau refrigerator. Beri label yang benar sesuai dengan spesies tersebut. Misalnya, nama spesies, umur, dan kemungkinan penyebab kematian. Jika ingin menggunakan testis dalam menghasilkan sel sperma, epididymis akan dipulihkan dan dicocokkan dengan medium sperma yang cocok. Setelah melakukan pengoleksian, sampel organ tersebut akan dijadikan preparat. Preparat ada bermacam-macam, namun kali ini yang akan dijelaskan adalah cara membuat preparat permanen. Jenis preparat ini umumnya menggunakan metode parafin dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu fiksasi. Fiksasi merupakan suatu tahapan yang menjadi faktor keberhasilan dalam membuat sediaan. Fiksasi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga sel dari kerusakan struktural maupun kimiawi, pencegahan kematian sel akibat postmortem seperti autolisis dan pembusukan, mengeraskan jaringan, membaratkan komponen sel, peningkatan intensitas optikal sehingga komponen dari preparat lebih mudah divisualisasikan, peningkatan intensitas warna pada saat proses pewarnaan, dan membantu merekatkan sediaan ke kaca objek. Faktor-faktor yang dapat mempercepat namun juga merusak, yaitu suhu, waktu penetrasi, jenis sel, dimensi spesimen, rasio larutan fiksasi terhadap spesimen, dan pH larutan fiksasi. Adapun prosedur untuk fiksasi jaringan sebagai berikut. 1. Potong spesimen jaringan atau organ dengan ukuran kurang lebih 4 mm. 2. Rendam dengan larutan fiksasi sesuai dengan tujuan pewarnaan atau komponen target. Jika menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin, maka fiksatif yang digunakan adalah larutan formalin. Jika menggunakan pewarnaan mesentricol, maka fiksatif yang digunakan adalah larutan bowin. 3. Tunggu hingga tahap fiksasi selesai sempurna dengan memperhatikan faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya. 4. Cuci dengan air mengalir atau aquades jika diperlukan. Tahap yang kedua yaitu dehidrasi.
Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Dehidran bersifat hidrofilik, berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen. Dehidrasi harus dilakukan secara perlahan. Jika gradien atau tingkatan konsentrasi dehidran terlalu berlebihan, maka arus difusi yang melintasi membran sel dapat meningkatkan kemungkinan terjadi kerusakan pada sel. Oleh karena itu, spesimen diproses menggunakan dehidran dengan konsentrasi meningkat. Lama perendaman tergantung untuk masing-masing konsentrasi, berkisar antara 1-6 jam. Dehidran dengan konsentrasi 70% berperan sebagai stopping point, di mana jaringan akan dimalamkan. Dehidrasi berlebihan dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan kusut. Dehidrasi yang tidak sempurna akan mengganggu penetrasi regen pembening ke dalam jaringan, sehingga spesimennya lunak dan tidak bisa dilakukan proses infiltrasi. Sebelum melakukan dehidrasi, jaringan dipastikan telah terfiksasi dengan baik, sehingga tidak timbul artefak oleh karena terjadi fiksasi alkohol. Tahapan yang berikutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan, sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat pada suhu ruang. Mekanisme masuknya filtrat ke dalam sel yaitu dengan menggantikan cairan pembeningan dengan tingkat kelarutannya. Infiltrasi parafin ke dalam jaringan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, organ testis direndam pada campuran toluol dan parafin dengan perbandingan 1:1 selama 30 menit. Kemudian, dilanjutkan dengan parafin murni pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing 45 menit. Selanjutnya, yaitu tahapan embedding. Embedding atau penanaman merupakan suatu proses memasukkan atau penanaman jaringan ke dalam balok balik parafin atau cetakan, sehingga nantinya dapat memudahkan saat proses penyayatan dengan mikrotom. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membuat balok parafin yang berisi jaringan yang akan dibuat preparat permanen. Embedding organ testis dilakukan dengan tahapan yang pertama, organ testis ditanam ke dalam parafin cair. Diatur sehingga arah pemotongannya melintang, kemudian dibiarkan membeku di dalam kulkas dan membentuk blok yang siap disayat dengan mikrotom. Yang terakhir yaitu blok parafin yang berisi potongan testis diletakkan pada holder dengan parafin cair agar melekat erat, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk tahap pemotongan sampel organ memiliki dua tipe, yaitu potong kasar atau trimming dan potong halus. Potong kasar atau trimming merupakan pemotongan sampel organ menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mempermudah tahap pembuatan preparat selanjutnya. Trimming juga merupakan pemotongan blok jaringan yang berfungsi untuk membuang kelebihan parafin pada jaringan, sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potong kasar karena pada proses ini mikrometer diatur ketebalannya yang cukup tinggi, yaitu 15-30 mmu. Nah, dalam proses ini juga perlu dilakukan dengan teliti, karena jika tidak maka akan mengakibatkan artefak atau patahan dan goresan pada pita jaringan yang dikarenakan tekanan yang berlebihan. Yang kedua adalah potong halus. Potong halus berfungsi untuk menghasilkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Blok jaringan yang akan dipotong harus didinginkan terlebih dahulu agar memberikan suhu yang stabil pada blok parafin dan jaringan. Idealnya, hasil pemotongan yang baik akan saling menempel satu sama lain, membentuk jaringan dengan ketebalan yang sama. Namun, pita yang terbentuk dapat memiliki ketebalan yang bervariasi meskipun dipotong pada skala yang sama. Nah, dalam pemotongan ada beberapa kegagalan. Yang pertama, pita atau potongan paralel tidak menggulung. Itu dikarenakan pisau yang tumpul. Yang kedua, pemotongan yang tebal dan tipis dikarenakan sudut pemotongan yang kurang tepat. Dan yang ketiga, pemotongan tidak membentuk pita dikarenakan parafin yang terlalu keras untuk dipotong. Yang keenam yaitu pewarnaan. Pewarnaan jaringan sangat diperlukan untuk mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan dapat memperlihatkan struktur dan morfologi jaringan, keberadaan dan prevalensi sel-sel jaringan tertentu.
Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan hematoksilin eosin atau HE. Pewarnaan HE ini didasarkan pada prinsip sederhana, yaitu sifat asam basa dari larutan yang kemudian akan berikatan dengan komponen jaringan yang mempunyai kecenderungan terhadap sifat asam ataupun basa tersebut, sehingga terjadilah ikatan antara molekul zat warna dengan komponen jaringan. Hematoksilin. Hematoksilin merupakan zat yang bersifat basa dan akan mengikat inti sel yang bersifat asam, sehingga akan memberikan warna biru pada inti. Eosin bersifat asam dan akan mengikat sitoplasma dan jaringan ikat sehingga akan menghasilkan warna merah. Prosedur hematoksilin eosin atau HE. Yang pertama, deparafinisasi menggunakan larutan silol selama 15 menit. Yang kedua, hidrasi menggunakan alkohol dengan konsentrasi menurun dari alkohol absolut, alkohol 96%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, dan aquades, masing-masing selama 1 menit. Yang ketiga, pewarnaan hematoksilin. Menggunakan hematoksilin airlick selama 7 detik, kemudian dicuci dengan air mengalir selama 10 menit. Yang keempat, dimasukkan ke dalam alkohol 30%, 50%, 60%, dan 70%, masing-masing selama 1 menit. Yang kelima, pewarnaan eosin menggunakan eosin Y selama 2 menit. Yang keenam, dibilas dengan alkohol 70%, 80%, 90%, 96%, dan alkohol absolut masing-masing selama 1 menit. Tahap pembuatan preparat histologi yang berikutnya yaitu perekatan dan pelabelan. Perekatan atau penempelan yaitu menempelkan kaca objek berisi sampel dengan kaca penutup yang sebelumnya telah diberi perekat. Contoh perekat yang digunakan yaitu Canada balsam. Pelabelan yaitu memberikan identitas pada kaca objek berisi sampel preparat, meliputi nama spesimen, jenis irisan, jenis pewarnaan, dan sebagainya. Perekatan dan pelabelan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Sediaan dimasukkan ke dalam larutan silol selama 15 menit. 2. Kemudian dikeringkan di atas kertas saring, selanjutnya dimounting dengan Canada balsam dan ditutup dengan kaca penutup. 3. Preparat diberi label keterangan dan dilakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk memperoleh gambaran histologi testis. Nah, teman-teman sudah paham kan mengenai proses pembuatan preparat organ? Setelah melakukan proses pelabelan, preparat yang sudah jadi akan diamati dan diambil foto mikrografnya. Kira-kira apa itu foto mikrograf? Foto mikrograf merupakan hasil perekaman atau pengambilan gambar mikroskopis menggunakan metode fotografi yang melibatkan kombinasi prinsip-prinsip mikroskop dan fotomikrografi. Dalam pengambilan foto mikrograf, instrumen atau alat yang minimal diperlukan adalah mikroskop dengan lensa okuler dan kamera digital compact. Atau dapat juga digunakan kamera smartphone dengan fokus otomatis, pengukur cahaya lensa, zoom dengan optik minimum 3 kali, dan layar LCD. Nah, sebelum diambil foto mikrograf, perlu dilakukan pengamatan mikroskop dengan tahapan sebagai berikut. 1. Ambil preparat organ testis yang telah dibuat tadi. 2. Bersihkan kedua sisi preparat tersebut. 3. Pastikan bahwa preparat organ testis telah ditutupi dengan cover gas. 4. Letakkan preparat tersebut pada meja preparat dengan posisi spesimen menghadap lensa objektif. 5. Atur pembesaran yang diinginkan untuk mengamati spesimen tersebut. 6. Amati spesimen tersebut. Nah, teman-teman, setelah diamati, kita akan mengambil foto mikrografnya. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan foto mikrograf. Pertama, pengambilan foto mikrograf diawali dengan menentukan bagian tertentu dari spesimen yang diamati dengan perbesaran tertentu. Kemudian, menaikkan intensitas cahaya menjadi maksimum dan lensa kamera diarahkan pada lensa okuler. Stabilizer pada kamera digunakan untuk membuat kamera tetap pada posisi yang stabil. Kedua, fitur zoom pada kamera digunakan untuk menambah
atau memperbesar ukuran fotomikrograf yang akan diambil sesuai keinginan. Autofokus pada kamera juga harus disesuaikan untuk memberikan gambaran yang jelas. Mikrometer atau pemutar halus mikroskop disesuaikan agar memberikan gambaran yang fokus dan lebih jernih. Ketiga, apabila gambar yang dihasilkan terlalu gelap atau terdapat bintik-bintik halus, maka pengaturan ISO pada kamera ditingkatkan menjadi 100 atau 200, atau menggunakan pengaturan mode night apabila dimiliki kamera. ISO yang tinggi akan membuat semakin sulit mengambil gambar yang jelas. Oleh karena itu, diusahakan agar kamera tetap dalam kondisi yang stabil atau tidak bergerak, agar foto mikrograf dapat dihasilkan dengan baik. Dan yang keempat, foto mikrograf yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk kebutuhan analisis lebih lanjut terhadap struktur sel. Demikian presentasi video ini. Jika kamu mendapat pengetahuan melalui video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.